Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1121 tingkat ke-9. Kuburan Suci. Di tingkat ke-9, jutaan mil langit dan bumi yang luas menjadi sunyi, dan bumi dipenuhi dengan udara dingin yang meresap. Tampilannya seperti bumi pada zaman prasejarah. Tiba-tiba kali ini, jauh di atas langit di atas tingkat ke-9, sebuah pintu cahaya tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berbaju putih muncul di tingkat ke-9 memegang sebuah benda yang memancarkan cahaya merah di tangannya. Apakah ini tingkat ke-9? Ayo pergi. Lin Bai sampai ke tingkat ke-9. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang. Saat Lin Bai pergi, 7 orang lainnya melintasi gerbang cahaya dengan wajah marah. Di mana orang-orangnya? Mau kemana? Bajingan ini berani merebut obat mujarab dariku. Bukankah dia ingin hidup? Pria berambut ungu, Fu Yuan, Long Hui dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Di antara kerumunan, pemuda bernama Kehan berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Saya tidak menyangka bahwa saya begitu ceroboh sehingga anak ini yang memimpin. Tapi jangan pernah berpikir tentang itu. Melarikan diri dari genggamanku. Setelah Kehan sampai di tingkat ke-9, dia meninggalkan kerumunan dan datang ke tempat yang jauh. Di pinggang Kehan ada 2 tas kecil, 1 tas penyimpanan, dan 1 lagi tas pengontrol binatang. Tas penjinak binatang berisi binatang spiritual yang dijinakkan oleh para pejuang. Pada saat ini, Kehan melepas tas pengontrol binatang dan menepuknya dengan lembut. Kepala tikus muncul dari tas pengontrol binatang. Kehan berbisik, lari dari tikus, temukan orang ini. Tikus kecil berkulit hijau datang keluar dari tas pengontrol binatang. Dia merangkak keluar, mendarat di tanah, mengendus tanah dengan hidungnya, dan segera berubah menjadi aliran cahaya cian, menuju lurus ke satu arah. Dan arah ini jelas merupakan arah yang ditinggalkan Lin Bai dengan pedang terbangnya. Di tingkat ke-9, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil, dan sampai di sudut dunia liar di tingkat ke-9, dan duduk bersila. Ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar ribuan mil di belakang, apalagi manusia, bahkan benda dengan nafas kehidupan sekecil apapun pun tidak dapat terlihat. Mereka mungkin tidak mengejar. Untungnya, ada Fei Jian di sini, jika tidak, bahkan jika saya mendapatkan pil ajaib ini, saya tidak akan bisa meninggalkan mereka. Lin Bai menghela napas lega. Duduk bersila di tanah, dia merentangkan tangannya, dan di telapak tangannya ada ramuan berwarna merah darah dengan aroma yang menawan. Lin Bai mengambil ramuan itu, melihatnya dengan hati-hati, dan menghela nafas. Tentu saja, itu masih sedikit kurang untuk disempurnakan dengan sempurna. Kekuatan ramuan yang disempurnakan dengan sempurna ini mungkin sebanding dengan ramuan tingkat raja. Sayangnya, jika bukan karena tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak akan bisa menunggu sampai ramuan itu dimurnikan dengan sempurna. Kalau tidak, saya akan membunuh orang lain untuk memurnikan ramuan itu. Lin Bai memiliki alkimia ingatan iblis besar ini dalam ingatannya mengenai penilaian ramuan. Lin Bai jauh lebih unggul di antara rekan-rekannya, bahkan sebanding dengan ahli alkimia. Sekilas Lin Bai tahu bahwa ramuan di tangannya masih belum lengkap. Tidak, obat mujarab itu hancur. Lin Bai melihat ramuan di tangannya, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Ramuan itu belum terbentuk dan diambil paksa oleh Lin Bai. Sekarang sudah terungkap. Khasiat obat dan pilnya menyebar dengan cepat, dan mereka akan menghilang ke dunia. Melihat ini, Lin Bai langsung menelan ramuan itu ke dalam tubuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ramuan itu segera meleleh di mulutnya, berubah menjadi gelombang kekuatan spiritual luar biasa yang mengalir bebas melalui meridian Lin Bai. Teknik 5 elemen hebat. Telan jiwa pedang. Lin Bai menggunakan formula ajaib dan semangat bela diri untuk menyempurnakan semua kekuatan ramuan. 3 hari kemudian, Lin Bai menghabiskan 3 hari untuk menyempurnakan ramuan ini. Dia telah mencapai alam pil surgawi tingkat 6. Lin Bai tampak bahagia. Setelah meminum ramuan itu, kultivasi Lin Bai dengan cepat menerobos ke alam pil surgawi tingkat 6. Di alam pil surgawi tingkat 6, dengan kultivasi saya, meskipun saya tidak dapat bersaing dengan alam kesempurnaan agung dari alam pil surgawi, saya tidak akan menjadi tidak berdaya seperti saat saya berada di tingkat ke-8. Dan dengan kultivasiku saat ini, menghadapi alam Tiandan tingkat 9, dia seharusnya bisa bertarung. Lin Bai berdiri, mengedarkan kekuatan di tubuhnya, dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jadi kamu bersembunyi di sini. Tetapi mudah untuk menemukanku. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari sekitar Lin Bai. Wajah Lin Bai menegang dan dia melihat ke segala arah dengan tergesa-gesa. Di cakrawala yang jauh, seekor tikus kecil berkulit hijau naik ke tubuh seorang pria, memperlihatkan seringai di wajahnya. Kehan. Ketika Lin Bai melihat orang ini, ekspresinya menunjukkan sedikit kesungguhan.
Orang ini benar-benar pejuang sempurna di alam surgawi dan... Nak, di tingkat ke-8, aku tidak memperhatikan dan benar-benar membiarkanmu mengambil sesuatu. Ini luar biasa. Serahkan ramuannya. Kehan menatap Lin Bai dengan dingin, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Maaf, obat mujarab sudah masuk ke perutku. Lin Bai mendengar bahwa Kehan datang untuk mengambil obat mujarab, dan dia memberitahu Kehan dengan terus terang. Kehan tertawa dan berkata, bagus sekali, kebetulan saya mengetahui metode rahasia yang dapat meningkatkan esensi, darah, dan kekuatan spiritual dalam tubuh seorang pejuang. Setelah saya menaklukkan Anda nanti, saya dapat menghilangkan semua esensi, darah, dan kekuatan spiritual dari tubuhmu, serta esensi dan kekuatan spiritual yang belum kamu sempurnakan. Ekstrak saja kekuatan obatnya bersama-sama. Kehan tersenyum dingin, dan segera menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Lin Bai. Sebuah pukulan menembus udara, dan kekuatan mengerikan itu jatuh seperti palu dari langit. Oke, coba saya lihat seberapa jauh saya dari alam sempurna alam Tiandan. Lin Bai melihat Kehan mengambil tindakan, dan segera pedang Ziyun dan pedang Qingge di tangannya bergerak, dan dua lampu pedang menyala. Tebasan yang menembus langit dan bumi. Hancurkan kekosongan. Kedua pedang itu menebas bersamaan dengan kekuatan tak terbatas, menyeret tanda pedang setinggi 100 meter ke tanah dan menebas ke arah tubuh Kehan. Huff, seekor lalat mengguncang pohon, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kehan tersenyum dingin, dan segera kekuatan yang sangat besar memenuhi bagian depan tinjunya, dan itu menghantam, langsung menghancurkan cahaya pedang Lin Bai. Lin Bai segera menggerakkan tubuhnya, dan langkah pedang 9 putaran mencapai titik ekstrimnya, berubah menjadi bayangan, bagaimanapun, dia bisa mengatasi hawa dingin. Ujung pedang terangkat dan ribuan bayangan pedang melesat di udara, menebas leher Kehan. Tinju ilahi penghancur jiwa. Kehan memperhatikan bahwa pedang Lin Bai cukup kuat, dan segera wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Kekuatan di dalam tubuhnya bergejolak, dan gerakan magis dilepaskan dari tangan Kehan, menyerang tangan Lin Bai. Tubuh. Gemuruh. Kekuatan yang kuat meledak Kehan menghancurkan semua serangan Lin Bai dengan satu pukulan, dan pada saat yang sama, kekuatan tinjunya mengenai Lin Bai tanpa henti. Pedang tertinggi. Bunuh dewa. Lin Bai tampak dingin dan menebas kedua pedang dengan punggung tangannya. Bang! Kekuatan dahsyat itu segera meledak, dan Kehan serta Lin Bai mundur 100 meter. Jika kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kekuatan gaibku, kamu bisa dianggap sebagai orang pertama di alam Tiandan tingkat 6. Tapi itu saja. Pergilah ke neraka. Wajah Kehan sangat dingin, dan jiwa dewa penghancur kekuatan tinju meledak, menghancurkan kehampaan, dan menghantam Lin Bai dengan momentum yang menghancurkan surga. Lin Bai dipenuhi keringat dingin dan matanya ngeri karena pukulan Kehan. Kekuatan alam kesempurnaan agung dari alam pil surgawi benar-benar mengesankan. Pedang terbang, satu pedang dapat mengubah 1000. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan pedang terbang itu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang untuk membunuh. Bab 1122 bentuk ke-8 dari pedang tertinggi. Sebuah pemikiran dari pedang. Teknik 10.000 pedang. Satu pedang menghasilkan 1000. Lin Bai mengarahkan pedangnya pada suatu titik, dan pedang terbang itu keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ribuan bayangan pedang di udara, mengarah ke Kehan dan membunuhnya. Kekuatan yang kuat memenuhi bayangan pedang. Di antara mereka, setiap bayangan pedang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bayangan pedang itu sekuat harimau, membantai. Meski gagal menahan pukulan Kehan, dia juga memblokir serangan Kehan. Sekarang, Lin Bai melihat bayangan pedang menjerat Kehan, dan matanya langsung berkilat gembira, dan gelombang kekuatan yang menakutkan memenuhi bilah tangannya. Pedang tertinggi, gaya ke-8. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Sebuah riak muncul di udara, tanpa jejak. Sebuah pedang yang tak berdaya, sangat sederhana, namun memiliki kekuatan untuk menembus kekosongan. Kekuatan itu menyerang tubuh Kehan. Di bawah pedang ini, ledakan kejutan tiba-tiba muncul di wajah dingin dan nafas kematian yang dingin menyelimuti dirinya. Tidak bagus. Kehan menjerit dan buru-buru mengeluarkan baju besi berwarna merah darah dari tas penyimpanannya dan memakainya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba cahaya pedang melintas di dada Kehan. Hancur, percikan api beterbangan kemana-mana, dan kekuatan kuat dari pedang ini secara langsung memotong bekas pedang pada armor berwarna merah darah di dada Kehan, hampir menghancurkan pertahanan armor berwarna merah darah tersebut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan pedang ini hampir menghancurkan armor dewa api darah perangku. Kehan melihat tanda pedang di dadanya, wajahnya menunjukkan ketakutan, dan dia tidak bisa tidak berspekulasi, bagaimana jika aku tidak mengeluarkan senjata pamungkas seni bela diri, pedang barusan mungkin akan membelahku menjadi dua. Nak, ilmu pedang macam apa yang kamu latih? Kehan menatap Lin Bai dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu sebenarnya adalah senjata spiritual yang sangat kuat lainnya.
Lin Bai melirik baju besi berwarna merah darah di tubuh Ke Han, dan semangat juang di matanya perlahan memudar. Lin Bai tahu betul bahwa dengan kekuatan bertarung di dalam hatinya, dia bukanlah tandingan Ke Han, dan sekarang Ke Han telah mengeluarkan Blood Flame God of War Armor, senjata bela diri terhebat. Lin Bai tidak bisa jangan mengalahkan Ke Han lagi. Dengan serangan pedang barusan, Lin Bai melancarkan serangan diam-diam dengan seluruh kekuatannya, tetapi gagal membunuh Ke Han. Lin Bai tahu bahwa tidak mungkin membunuh Ke Han hari ini. Ternyata kamu juga punya senjata spiritual yang ampuh. Sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hari ini. Gunung dan sungai bertemu satu sama lain. Ke Han, masa depan cerah. Lin Bai menatap Ke Han dan tersenyum tipis, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju cakrawala. Berhenti, jangan pergi. Bagaimana bisa Ke Han membiarkan Lin Bai pergi? Sekarang dia telah mengungkapkan senjata spiritualnya yang sangat kuat. Ke Han benar-benar ingin membunuh Lin Bai. Ia meninju, namun kekuatan pukulan ini hanya ada di udara setelah Lin Bai pergi, gagal melukai Lin Bai, apalagi menjaga Lin Bai. Pedang terbang itu menembus udara, dan Lin Bai pergi dari sini. Melihat ke belakang, Lin Bai sudah jauh dari Ke Han. Mereka semua menemukan senjata seni bela diri terhebat, tapi aku tidak. Ini tidak normal. Lin Bai menunjukkan senyum masam. Abaikan saja untuk saat ini. Ini adalah tingkat ke-9 dan terakhir. Saya tidak tahu kekayaan macam apa yang dimiliki tempat ini. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang melewati tingkat ke-9. Tiba-tiba, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, setinggi ribuan meter di udara. Dia melihat ke bawah dan melihat jejak kaki besar di tanah di bawah. Jejak kaki. Lin Bai perlahan menghentikan pedang terbang itu dan sampai ke jejak kaki besar ini. Aktif bagian atas jejak kaki. Jika Lin Bai tidak berdiri 10.000 meter di atas tanah, dia tidak akan pernah bisa melihat jejak kaki ini. Jika Anda berjalan di atas tanah, Anda mungkin hanya berpikir bahwa tempat ini adalah lubang yang sangat besar, tetapi Anda pasti tidak akan menyadari bahwa itu adalah jejak kaki yang sangat besar. Melihat ukuran jejak kaki itu, aku khawatir itu adalah raksasa. Klan Dewa Raksasa. Lin Bai melihat ukuran jejak kaki itu. Itu pasti bukan jejak kaki seorang pejuang. Sepengetahuan Lin Bai, hanya jejak kaki klan Dewa Raksasa yang bisa sebesar itu. Lin Bai berdiri dan melihat jejak kaki itu untuk waktu yang lama, lalu dia segera berbalik untuk melihat ke kejauhan dan melihat peti mati besar di kejauhan. Apakah ada peti mati? Lin Bai bergoyang dan terbang menuju peti mati. Lin Bai jatuh dari ketinggian 10.000 meter dan berdiri di atas peti mati tersebut. Ia melihat peti mati itu panjangnya sekitar 10.000 meter dan lebarnya sekitar 1.000 meter. Ia tidak tahu apa yang terkubur di dalamnya. Mengapa peti mati sebesar itu harus digunakan? Lin Bai perlahan turun ke atas pedang terbang dan mendekati peti mati besar itu. Dia dengan hati-hati melihat ukiran yang sangat halus di peti mati dengan beberapa pola dan simbol yang aneh. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa membukanya. Lin Bai memandangi peti mati itu sambil berpikir untuk waktu yang lama, lalu datang ke satu sisi peti mati. Peti mati ini tergeletak seperti ini di dunia tanpa ada tanah untuk menguburnya. Saya khawatir peti mati ini akan segera ditemukan oleh pejuang lain. Lin Bai datang ke sisi peti mati, mengeluarkan pedang Ziyun, memasukkan bilah pedang ke dalam peti mati, dan mencungkilnya dengan kuat. Tapi peti mati itu sangat berat, dan tidak peduli seberapa keras Lin Bai berusaha, dia hanya bisa membuka celah kecil. Lin Bai berjuang untuk waktu yang lama dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya tidak mungkin untuk membuka peti mati ini. Tapi sekarang, sebuah celah terbuka, dan Anda dapat membantu saya masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Lin Bai mengeluarkan mutiara bercahaya dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke dalam, menerangi area yang luas. Lalu tubuh Lin Bai masuk. Setelah tingkat ke-9, Chang Yun, yang berada di bawah pohon suci, melihat Lin Bai memasuki peti mati, dan segera berteriak dalam hati, tidak, orang ini menemukan peti mati suci. Kristal darah di dalamnya belum dikumpulkan oleh Sekte Abadi Merah untuk bertahun-tahun. Ada cukup banyak. Jika anak ini mendapat banyak kristal darah darinya, dengan kemampuannya menelan jiwa bela diri, dia mungkin bisa menerobos alam dalam waktu singkat. Saat itu tidak akan ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Tidak. Semakin Chang Yun memikirkannya, wajahnya menjadi semakin suram dan dingin. King He dengan kepala besar menunjukkan cibiran di wajahnya, saat itu, saya mengajari Sekte Abadi Merah untuk menjebak darah dewa di tubuh dewa dengan peti mati ini, dan perlahan memadatkan kristal darah. Sekarang Sekte Abadi Merah telah dihancurkan selama bertahun-tahun, peti mati ini ada banyak kristal darah di dalamnya. Meskipun kekuatan dalam kristal darah telah terkorosi oleh waktu sepanjang tahun, dan itu sudah 10 hingga 10, bagimu, satu-satunya kiri ke-10 dianggap sebagai hal spiritual yang mustahil. Ini bisa dianggap sebagai berkah kedua yang kuberikan padamu. Ini juga alasan kenapa aku enggan membawamu langsung kepadaku,
karena berkah yang bisa kuberikan padamu juga sedikit. Sebaliknya, Sekte Abadi Merah bisa ada lebih banyak berkah untukmu. King He tersenyum lembut. Ketika King He menemukan Lin Bai sebelumnya, dia berkata kepada Chang Yun, pergi dan bawa orang-orangku, ambil tanganmu dari Sekte Abadi Merah, dan kirim orang-orangku untuk diubah. Pada saat itu, King He tahu itu dengan arusnya kekuatan, dia bisa Lin Bai tidak punya banyak, tapi apa yang diberikan Sekte Abadi Merah kepada Lin Bai adalah apa yang paling dibutuhkan Lin Bai sekarang. Wajah Chang Yun berubah muram, dan dia menunjuk lagi dari Yao Kong, dan sebuah suara segera bergema ke 7 orang lainnya yang menonton di tingkat ke-9, di pusat dunia, di dalam peti mati sepanjang 10.000 kaki, ada kristal darah aneh, cepat pergi. Pada saat yang sama, yang ketiga gerbang teleportasi 9 lintasan juga ada di peti mati ini. Ketika King He mendengar kata-kata Chang Yun, dia segera menyipitkan matanya, Chang Yun, kamu telah menarik para prajurit itu lagi, apakah kamu benar-benar berencana untuk datang kepadaku? Apakah anggota klanmu sedang sekarat? Chang Yun mencibir, apakah kamu tidak terlalu percaya pada anggota klanmu? Kalau begitu mari kita lihat apakah orang-orang yang aku pilih ini dapat membunuh anggota klanmu dari klan Tian-Tian. Apa, King He? Apakah kamu tidak percaya pada anggota klan Tuntianmu? Chang Yun mencibir. Jika kamu tidak percaya diri, mohon saja padaku dan aku bisa melepaskannya, kata Chang Yun sambil tersenyum bangga. Tidak perlu. King He tersenyum, biarkan mereka pergi. Masih belum diketahui siapa yang hidup dan siapa yang mati di peti mati. Bab 1123 Kristal Darah. Lin Bai masuk melalui celah di peti mati, dan di dalamnya gelap. Tetapi setelah Lin Bai masuk, semburan prasasti tiba-tiba menyala di kedua sisi peti mati, menerangi bagian dalam peti mati. Sepertinya ada tulisan di sana. Lin Bai memandangi rune di peti mati dengan rasa ingin tahu, berjalan perlahan, dan melihatnya dengan hati-hati. Ini bukan kata-kata, ini lukisan. Lin Bai melihat lebih dekat dan menyadari bahwa garis-garis rumit ini bukanlah kata-kata sama sekali, melainkan sebuah gambar. Lukisan pertama. Lin Bai melihat lukisan pertama. Di tanah yang luas, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di langit, dan kemudian raksasa besar jatuh dari langit. Apakah ini mayat yang jatuh dari langit seperti yang dikabarkan di Miracle Ridge? Aku juga melihatnya di buku harian Lize sebelumnya, mengatakan bahwa monster yang menghancurkan Sekte Abadi Merah ada hubungannya dengan mayat yang jatuh dari langit. Lin setelah melihatnya sebentar, Bai terus berjalan ke depan. Segera, Lin Bai melihat lukisan kedua. Dalam lukisan kedua, mayat raksasa itu jatuh ke tanah dan secara bertahap ditutupi oleh loes, membentuk sebuah gunung. Ini seharusnya menjadi asal-muasal Miracle Ridge. Lin Bai melihat lukisan kedua. Dalam retrospeksi, tertulis dalam legenda Miracle Ridge, mayat raksasa jatuh dari langit, membentuk pegunungan yang tak terjangkau, membagi wilayah semua negara menjadi 2 bagian. Lin Bai terus berjalan ke depan dan melihat lukisan ketiga. Pada lukisan ketiga, ada sekelompok prajurit yang mengelilingi Miracle Ridge. Para prajurit ini semuanya adalah pemurni senjata dan ahli formasi. Mereka berkumpul dan menggunakan metode pencapaian surga untuk membuat peti mati. Tidak ada apa-apa di dalam peti mati tersebut, namun terdapat kekuatan yang tidak diketahui yang dapat mengeluarkan energi dan darah dari mayat yang terkubur di gunung ini, dan membentuk kristal energi darah di dalam peti mati tersebut, yang dapat diperoleh oleh para pejuang dan mempunyai efek peningkatan. Budidaya mereka. Ternyata peti mati ini digunakan untuk mengambil darah dan kristal energi dari mayat dewa. Lin Bai tiba-tiba tersadar. Sui Jing, aku ingin tahu apakah masih ada satu di peti mati ini sekarang. Lin Bai terus berjalan dan menemukan bahwa dia hanya melihat 3 lukisan ini, tetapi tidak melihat lukisan keempat. Tidak ada lagi. Lin Bai mencari beberapa saat dan menemukan bahwa tidak ada mural lain. Dia segera memulihkan pikirannya dan berkata, "Yah, karena tidak ada mural lagi, lukisan itu menjelaskan bahwa peti mati ini untuk mengekstraksi kristal darah. Dari mayat dewa, aku ingin tahu apakah masih ada kristal darah di peti mati ini sekarang." Lin Bai mengedipkan tubuhnya dan bergegas ke depan, berubah menjadi bayangan yang melintas dengan cepat di peti mati, terus-menerus mendorong maju. Cari di ruang besar di dalam peti mati. Di dalam peti mati, tidak ada apapun selain kristal darah. Tapi setelah Lin Bai mencari dalam waktu lama, dia tidak menemukan kristal darah. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai menemukan kristal berwarna merah darah seukuran kepalan tangan mengambang di udara di depannya. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melarikan diri, meraih kristal darah di tangannya, dan berkata dengan terkejut, apakah ini kristal darah di mayat dewa? Memang ada banyak energi dan darah di dalamnya. Sayang sekali. Energi dan kekuatan darah yang dipadatkan oleh kristal darah ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tapi sekarang, bagi saya, itu dianggap sebagai berkah. Lin Bai memegang kristal darah, menelan jiwa pedang.
Kristal darah segera larut di tangan Lin Bai, berubah menjadi kekuatan ki dan darah yang mengepul dan kaya yang disuntikkan ke dantian Lin Bai. Kekuatan kristal darah diintegrasikan ke dalam tubuh Lin Bai, seolah-olah kristal darah itu adalah naga darah, terus-menerus membuat masalah di tubuh Lin Bai. Energi dan kekuatan darah yang begitu melimpah. Lin Bai berkata dengan ngeri. Ketika kekuatan kristal darah disuntikkan ke tubuhnya, Lin Bai segera merasakan wilayahnya mengendur. Tahukah Anda, Lin Bai baru saja menerobos ke tahap awal alam Tian dan tingkat 6 hanya dalam beberapa hari, dan kini ia langsung lepas. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menganggap Lin Bai sebagai monster. Teruslah mencari. Kekuatan kristal darah ini mungkin lebih berharga daripada darah iblis yang menelan kemuliaan naga. Lin Bai tampak bahagia dan terus terbang di dalam peti mati. Hah! Kristal darah ini tampaknya sedikit lebih besar dari yang saya dapatkan sebelumnya. Saat Lin Bai bergerak maju, dia menemukan kristal darah lain muncul di dalamnya. Setelah berlari dan melihat, dia terkejut menemukan bahwa kristal darah ini sebesar 2 kepalan tangan, dan ukurannya 2 kali lipat dari kristal darah yang ditemukan Lin Bai sebelumnya. Mungkinkah dikatakan bahwa kristal darah yang terkondensasi dengan mengekstraksi esensi dan darah dari mayat para dewa juga akan mengembunkan kristal darah dengan ukuran berbeda sesuai dengan kekuatan ki dan darah? Dalam hal ini, tentu saja semakin besar kristal darahnya, semakin besar kristal darahnya. Kekuatan ki dan darah di dalamnya menjadi semakin melimpah. Lin Bai segera memahami alasannya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Menemukan yang lain. Mata Lin Bai seperti kilat. Dia melihat ruang kosong di depannya dan melihat kristal darah melayang di udara. Dia tampak bahagia dan segera menggunakan keterampilan gerakannya untuk terbang menjauh. Dan pada saat ini, di sisi lain, seorang pria dengan kecepatan yang mirip dengan Lin Bai juga bergegas ke arahnya pada saat yang sama. Keduanya langsung menuju kristal darah. Segera, keduanya bertemu di depan kristal darah ini. Sang Suo. Lin Bai melihat lebih dekat, dan pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya adalah Sang Suo. Sebelumnya, di tingkat ke-8, ketika Sang Suo mengeluarkan senjata spiritual yang sangat kuat, spanduk-spanduk, dia meninggalkan kesan mendalam pada Lin Bai. Itu kamu. Bocah oportunistik itu, jika kamu belum pernah menghancurkan kuali tungku sebelumnya, pil ajaib di dalamnya pasti milikku. Sang Suo berkata kepada Lin Bai dengan dingin. Segera, Sang Suo memasang ekspresi dingin di wajahnya, mengeluarkan tas penyimpanannya, dan sebuah bendera muncul di tangannya. Bendera-bendera terbuka, dan 9 rantai yang terbuat dari larangan terbang keluar, menyerang Lin Bai. Tidak, Lin Bai segera mundur, dan 9 rantai penahan mengejar Lin Bai secepat guntur. Kamu bersikeras main-main denganku. Lin Bai berkata dengan dingin. Semut di alam pil surgawi tingkat 6 bisa mati di bawah senjata seni bela diri ekstrimku. Itu dianggap sebagai berkah besar bagimu. Pergilah dengan tenang. Sang Suo mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Itu seperti membunuh Lin Bai, seperti menghancurkan seekor semut sampai mati. Tidak mungkin Sang Suo menganggapnya serius. Pembatasanmu. Ini seperti tidak ada apa-apa di hadapanku. Lin Bai mencibir. Karena Sang Suo tidak pernah berpikir untuk melepaskan Lin Bai juga tidak berniat untuk menahan diri. Teknik rahasia jiwa bela diri. Hancurkan yang terlarang. Di tangan Lin Bai, pedang Qingge segera menyala, dan cahaya hitam mengembun di dalamnya. Pedang itu dengan keras menghantam 9 rantai penahan di udara, dan terdengar suara keras. Suara, bang, rantai penahan meledak tepat di depan Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar memutuskan rantai penahanku. Sang Suo memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dia hanya seorang pejuang di alam pil surgawi tingkat 9. Tidak ada yang tidak bisa dia kalahkan atau bunuh. Saya tidak bisa mengalahkan kesempurnaan agung dari alam pil surgawi. Bagaimana saya bisa mengalahkan Anda, seorang pejuang di alam pil surgawi tingkat 9? Mata Lin Bai membelalak. Kilatan niat membunuh yang dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai dikejar oleh Long Hui, Fu Yuan, Ke Han dan lainnya, dan hatinya sudah penuh amarah. Baik Long Hui dan Ke Han berada pada tingkat kesempurnaan agung alam surgawi dan, jadi Lin Bai tidak mampu menyinggung perasaan mereka untuk saat ini. Tapi Sang Suo ini hanyalah alam ramuan surgawi tingkat 9, dan dia juga seorang kultivator lingkaran sihir, dia tidak pandai bertarung, jadi mengapa Lin Bai tidak bisa membunuhnya? Bab 1124 Kematian Sang Suo. Lin Bai menggunakan teknik rahasia seni bela diri dan langsung memotong 9 rantai penahan yang terkondensasi pada senjata seni bela diri ekstrim Sang Suo dengan satu pedang, dan kemudian sedikit kekejaman muncul di wajahnya. Pedang tertinggi. Segera, pedang Lin Bai menyala, dan pedang Qingge dan pedang Ziyun muncul di tangannya. Dua lampu pedang yang menusuk meraung dan menebas tubuh Sang Suo. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda dapat memutuskan rantai penahan pada bendera senjata seni bela diri terhebat,
Tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda, seorang pejuang di alam Tian dan tingkat 6, berani melawan saya, maka Anda juga aneh. 9 rantai penahan tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi bagaimana dengan 90? Bagaimana dengan 900? Aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu. Sang Suo mencibir, dan cahaya aneh melintas di matanya. Bendera senjata spiritual yang sangat bela diri di tangannya melambai ke arah Lin Bai pada saat yang sama, dan ratusan rantai terlarang tiba-tiba menyebar dari bendera-bendera. Setelah rantai penahan ini memenjarakan Lin Bai, mereka pasti akan menyeret Lin Bai langsung ke dalam bendera dan menyegelnya secara permanen. Ini menarik. Bendera-bendera ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengunci prajurit. Dan saya rasa selama bendera-bendera ini mengunci seseorang, ia dapat diseret ke dalam bendera-bendera dan menekan orang tersebut. Sungguh seni bela diri ekstrim yang menarik semangat. Senjata. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya aneh, dan Lin Bai menjadi semakin tertarik pada senjata yang sangat bela diri di tangan Sang Suo. Senjata seni bela diri yang ekstrim, biarkan aku menekannya. Sang Suo memegang erat bendera itu dengan kedua tangan dan melambaikannya ke Lin Bai. Ribuan rantai segera meraung, seperti naga terlarang, menyerang Lin Bai. Lin Bai melangkah mundur dengan cibiran di wajahnya, sudah kubilang, lingkaran laranganmu hanyalah palsu bagiku. Hancurkan. Lin Bai menebasnya dengan pedangnya. Cahaya pedang hitam sepertinya memiliki kekuatan untuk menelan kehampaan, secara langsung menghancurkan puluhan juta rantai terlarang yang datang. Bagaimana ini mungkin? Jika kebetulan dia mampu memutuskan 9 rantai penahan, maka ketika aku melemparkan lebih dari 900 rantai penahan, dia seharusnya tidak dapat melawan. Dan bahkan jika itu Long Hui dan Liang Kun, Kehan, dan yang lainnya tidak berani menerima rantai penahanku begitu saja. Sang Suo menatap Lin Bai dengan sangat terkejut di matanya. Sebelumnya, saat Sang Suo bertemu Long Hui, Kehan, dan pria berambut ungu Liang Kun untuk pertama kalinya, dia menggunakan mereka untuk menguji kekuatan senjata seni bela diri ekstrim. Pada saat itu, Sang Suo mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan 900 rantai penahan dilepaskan, hampir menekan Liang Kun. Jika Liang Kun juga tidak memiliki senjata spiritual yang kuat di tangannya, mungkin Liang Kun akan ditekan oleh Sang Suo sekarang. Apakah kamu seorang ahli formasi? Jika aku melanggar batasan formasimu, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau begitu, kamu bisa mencoba keterampilan pedangku. Lin Bai tersenyum dingin, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dengan kecepatan penuh, bergegas menuju Sang Suo. Niat pedang yang luas dan tak terbatas tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, wajah Sang Suo menjadi dingin, dan dia merasakan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Saya tidak percaya bahwa bendera terlarang seni bela diri saya yang ekstrim, yang bahkan ditakuti oleh Liang Kun, tidak berguna bagi Anda. Sang Suo meraung tak percaya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya diaktifkan, dan dia menjadi gila. Melambaikan bendera, rantai penahan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lin Bai. Berapa kali kamu harus bereksperimen sebelum kamu mengerti? Lin Bai bolak-balik di antara rantai yang dibatasi, dan kemudian menebas dengan pedangnya, dan ribuan rantai putus di depannya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Pedang tertinggi, bunuh para dewa. Lin Bai tersenyum dingin, dan menusuk ke depan dengan pedang, dan cahaya pedang menembus kehampaan langit dan bumi menuju Sang Suo. Pada saat ini, Sang Suo merasakan aura kematian yang jelas, dan pupil matanya melebar dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan dadanya dengan keras dan meraung, arai spiritual pelindung tubuh. Arai penyu hitam. Gesek, Sui Sang Suo menepuk. Tanda hubung. Nepuknya dada dengan satu tangan, dan cahaya spiritual yang aneh segera menyala di kulitnya, menyebar keluar, dan susunan cahaya besar terkondensasi di depan Sang Suo, dengan ini di atasnya. Beberapa garis terlihat seperti cangkang kura-kura. Ternyata kamu telah membakar lingkaran sihir ke dalam tubuhmu. Selama kamu menggunakan kekuatan spiritualmu dan menekan mata formasi, kamu dapat mengaktifkannya. Ini adalah metode pertahanan yang bagus. Ekspresi Lin Bai berubah. Bang! Pedang kuat dari Lin Bai menghantam perisai cahaya di depan Sang Suo dan segera meledak. Dampak yang kuat membuat Lin Bai dan Sang Suo mundur 100 langkah. Nak, aku telah meremehkanmu. Sang Suo mundur 100 langkah, dengan senyum aneh di wajahnya. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan metode Master Arai. Sang Suo tersenyum sedikit. Lin Bai melihat senyum ganas di wajah Sang Suo dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Di kulit lengan Sang Suo, tanda dan pola aneh menyala. Sang Suo mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan meninju Lin Bai dengan keras. Susunan monyet bersenjata besi. Lin Bai tampak kaget dan buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Terjadi ledakan keras. Kekuatan pukulan Sang Suo telah mencapai kesempurnaan alam pil surgawi. Sebuah pukulan menghantam dan membuat Lin Bai terbang lebih dari 100 meter. Lingkaran sihir ini benar-benar meningkatkan kekuatan Sang Suo. Lin Bai bangkit dari tanah,
matanya ngeri, dia membakar lingkaran sihir ke dalam tubuhnya. Ini membutuhkan pengetahuan yang sangat maju tentang lingkaran sihir untuk melakukannya. Jenis ini arai akan sangat meningkatkan kekuatan serangan Sang Suo. Madeh, ini pertama kalinya aku bertarung melawan Master Arai. Bagaimana bisa begitu sulit? Wajah Lin Bai muram, dan dia segera menggunakan pedang Qingge. Dalam a flash, dia menikam Sang Suo. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Kecepatan pedangmu tidak cukup di mataku. Sang Suo menyaksikan Lin Bai menyerang dengan pedangnya, dan sebuah tanda dengan cepat menyala di kakinya. Formasi tiannya pernapasan angin. Sang Suo tersenyum dingin. Dalam sekejap, Sang Suo menghilang di depan Lin Bai seolah sedang berteleportasi. Menghilang, Lin Bai berkata dengan ngeri. Arai rune di lengannya meningkatkan kekuatannya, arai rune di kakinya meningkatkan kecepatannya. Dan arai rune di dadanya adalah untuk pertahanan. Sulit bagi seorang pejuang untuk melakukan ini. Keterampilan tubuh, pertahanan, dan serangan semuanya diintegrasikan menjadi satu, dan Sang Suo menggunakan lingkaran sihir untuk mencapai ini dengan sempurna. Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kesungguhan, dan dia merasa bahwa Sang Suo tampaknya sangat sulit untuk dihadapi. Hahaha, anak kecil, kamu berani bertarung denganku. Tawa liar Sang Suo terdengar dari ruang kosong. Menderita kematian, Sang Suo tertawa liar, dan kekuatan gila dan kejam tiba-tiba melonjak dari segala arah. Dengan kekuatan ini, tubuh Lin Bai hampir terasa seperti terkoyak. Setelah bermain denganmu, apakah kamu benar-benar sudah dewasa? Lin Bai mendengar tawa liar Sang Suo dan segera tersenyum dengan jijik, kalau begitu, awalnya aku ingin melihat lebih banyak metode arai mage, tapi jika kamu sangat tidak tahu malu, maka aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Bermain? Itu konyol. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Suara Sang Suo bergema. Membunuhmu itu mudah. Jika kamu tidak percaya, datang dan coba. Lin Bai mencibir. Oke, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Sang Suo meraung marah seolah dia tidak percaya pada kejahatan. Tiba-tiba, Lin Bai dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan ke segala arah, membuat Lin Bai tidak tahu dari mana Sang Suo akan memukulnya. Pada saat ini, Lin Bai menutup matanya, perlahan mengangkat pedang Qingge, dan berkata dengan lembut, hati dari pedang. Sebuah pemikiran. Fiuh. Segera setelah Lin Bai selesai berbicara, pedang Qingge segera menyala dan ditusuk di atas arah tangan kiri Lin Bai. Tempat ini awalnya adalah tempat gelap tanpa apapun, tetapi ketika Lin Bai menusuk dengan pedangnya, darah merah segera keluar. Saat ini, Lin Bai perlahan membuka matanya dan melihat ke atas. Pedang Qingge kebetulan menembus tenggorokan Sang Suo. Sang Suo memandang Lin Bai dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya pada saat ini, dan berkata dengan nafas terakhirnya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menemukan lokasiku? Orang yang menemukan lokasimu bukan aku, itu pedangku. Lin Bai tersenyum dingin, Ye Jinghong memang ahli dalam bidang ilmu pedang. Pemikiran tentang pedang ini benar-benar tak tertandingi. Hal yang paling misterius tentang pedang ini adalah ketika seorang kultivator pedang memiliki pemikiran dalam pikirannya, pedang di tangannya akan menemukan sasarannya sendiri. Dengan kata lain, ketika penanam pedang mempunyai pikiran, ujung pedang akan ada di sana. Selama aku punya pikiran, pedangku secara alami akan menemukan arahmu. Kehalusan pedang ini adalah kamu harus percaya pada pedang di tanganmu. Hanya dengan cara inilah pedang ini dapat mengerahkan kekuatan yang sempurna. Kata Lin Bai ringan. Cahaya kehidupan di mata Sang Suo berangsur-angsur menghilang. Dia melihat pedang di tangan Lin Bai dan berkata sesekali, itu memang pedang tertinggi yang menyapu Miracle Ridge saat itu. Satu pemikiran tentang hati pedang, satu pemikiran tentang hati pedang. Hahaha, kata Sang Suo di akhir, tersenyum gila, memiringkan kepalanya, jatuh ke tanah dan mati. Setelah Lin Bai yakin Sang Suo sudah mati, dia menyimpan semua tas penyimpanan Sang Suo dan senjata spiritual Jiwu, mengeluarkan kristal darah, dan segera meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Lin Bai pergi, Han tiba di sini. Ketika dia melihat mayat di tanah, dia berseru kaget, Sang Suo sebenarnya sudah mati. Senjata spiritual yang sangat kuat di tangannya begitu kuat sehingga bahkan Liang Kun dan saya pun memilikinya. Untuk mundur dari tempat ini. Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Mungkinkah itu klan iblis? Seharusnya Long Hui. Jarum perak tak kasat mata di tangan Long Hui hanya bisa dibunuh dengan serangan diam-diamnya. Sang Suo, senjata spiritual paling ampuh. Setelah Han berpikir sejenak, dia berbalik dan pergi. Bermain. Itu konyol. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Suara Sang Suo bergema. Membunuhmu itu mudah. Jika kamu tidak percaya, datang dan coba. Lin Bai mencibir. Oke. Kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Sang Suo meraung marah seolah dia tidak percaya pada kejahatan. Tiba-tiba, Lin Bai dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan ke segala arah,
membuat Lin Bai tidak tahu dari mana Sang Suo akan memukulnya. Pada saat ini, Lin Bai menutup matanya, perlahan mengangkat pedang Qingge, dan berkata dengan lembut, hati dari pedang. Sebuah pemikiran. Fiuh. Segera setelah Lin Bai selesai berbicara, pedang Qingge segera menyala dan ditusuk di atas arah tangan kiri Lin Bai. Tempat ini awalnya adalah tempat gelap tanpa apapun, tetapi ketika Lin Bai menusuk dengan pedangnya, darah merah segera keluar. Saat ini, Lin Bai perlahan membuka matanya dan melihat ke atas. Pedang Qingge kebetulan menembus tenggorokan Sang Suo. Sang Suo memandang Lin Bai dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya pada saat ini, dan berkata dengan nafas terakhirnya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menemukan lokasiku? Orang yang menemukan lokasimu bukan aku, itu pedangku. Lin Bai tersenyum dingin, Ye Jinghong memang ahli dalam ilmu pedang. Pemikiran tentang pedang ini benar-benar tak tertandingi. Hal yang paling misterius tentang pedang ini adalah ketika seorang kultivator pedang memiliki pemikiran dalam pikirannya, pedang di tangannya akan menemukan sasarannya sendiri. Dengan kata lain, ketika penggarap pedang mempunyai pikiran, ujung pedang akan ada di sana. Selama aku punya pikiran, pedangku secara alami akan menemukan arahmu. Kehalusan pedang ini adalah kamu harus percaya pada pedang di tanganmu. Hanya dengan cara inilah pedang ini dapat mengerahkan kekuatan yang sempurna. Kata Lin Bai ringan. Cahaya kehidupan di mata Sang Suo berangsur-angsur menghilang. Dia melihat pedang di tangan Lin Bai dan berkata sesekali, itu memang pedang tertinggi yang menyapu Miracle Ridge saat itu. Satu pemikiran tentang hati pedang, satu pemikiran tentang hati pedang. Hahaha, kata Sang Suo di akhir, tersenyum gila, memiringkan kepalanya, jatuh ke tanah dan mati. Setelah Lin Bai yakin Sang Suo sudah mati, dia menyimpan semua tas penyimpanan Sang Suo dan senjata spiritual Jiwu, mengeluarkan kristal darah, dan segera meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Lin Bai pergi, Kehan tiba di sini. Ketika dia melihat mayat di tanah, dia berseru kaget, Sang Suo sebenarnya sudah mati. Senjata spiritual yang sangat kuat di tangannya begitu kuat sehingga bahkan Liang Kun dan saya pun memilikinya. Untuk mundur dari tempat ini, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Mungkinkah itu klan iblis? Seharusnya Long Hui. Jarum perak tak kasat mata di tangan Long Hui hanya bisa dibunuh dengan serangan diam-diamnya. Sang Suo, senjata spiritual paling ampuh. Setelah Kehan berpikir sejenak, dia berbalik dan pergi. Bab 1125 melarang bendera dan bendera. Di dalam peti mati, Lin Bai menemukan tempat terpencil. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan Sang Suo, dan kemudian memasukkan semua barang berguna di dalamnya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Di dalam tas penyimpanan Sang Suo, hal yang paling menarik bagi Lin Bai adalah bendera larangan senjata seni bela diri. Lin Bai mengobrak-abrik tas penyimpanan Sang Suo sebentar, lalu mengeluarkan sebuah bendera dengan sedikit ekstasi di wajahnya. Senjata roh Jiwu. Bendera terlarang. Lin Bai memegang bendera itu dan menemukan bahwa bendera itu panjangnya sekitar 3 meter. Tidak ada apapun di bendera itu, tetapi baru saja Sang Suo mengeluarkan senjata roh Jiwu untuk bertarung Lin Bai pada saat itu, Lin Bai melihat dengan matanya sendiri rantai penghalang berkibar dari bendera. Tapi sekarang Lin Bai meniru teladan Sang Suo dan mengibarkan bendera, tapi tidak ada rantai pengekang yang muncul. Apakah perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya? Lin Bai cukup penasaran dan perlahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bendera. Tidak lama kemudian, sebuah rantai dengan lengan yang tebal tiba-tiba muncul dari dalam bendera terlarang, dengan cahaya hitam yang gelap dan menakutkan, bahkan senjata ajaib pun tidak dapat memotongnya, tidak dapat dihancurkan. Pergi. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memegang bendera dengan kedua tangan dan mengguncangnya dengan kuat. Rantai terlarang segera melesat ke depan, berlari menembus kehampaan 1000 meter jauhnya. Luar biasa. Lin Bai terus mempelajari efek magis dari bendera terlarang. 3 jam kemudian, Lin Bai akan melihat bendera terlarang dengan kepuasan. Bendera terlarang ini dapat digunakan dalam 3 cara. Mereka adalah, terjebak, dikendalikan, dan dibunuh. Kunet, sangat menggunakan rantai terlarang untuk mengikat lawan secara paksa. Setelah terikat oleh rantai terlarang, itu dianggap berada di alam terbang. Sulit bagi prajurit manapun untuk membebaskan diri dalam sekejap. Ini adalah teknik pertahanan. Ia menggunakan rantai lurus untuk membungkus tubuh untuk membentuk pertahanan dinding tembaga dan besi. Ada beberapa prajurit di alam yang sama yang dapat menembus pertahanan bendera dan bendera yang dibatasi. Bunuh, ini adalah metode yang Sang Suo gunakan pada dirinya sendiri sekarang, menggunakan rantai penahan untuk membunuh musuh secara paksa. Semakin banyak rantai diubah, semakin kuat kekuatannya. Jika aku tidak memiliki metode rahasia sekarang. 900 rantai penahan Sang Suo keluar, aku khawatir bahkan Long Hui dan pria berambut ungu harus tetap tinggal pergi. Setelah Lin Bai memahami manfaat luar biasa dari rantai penahan,
senyuman muncul di wajahnya. Pengembangan lingkaran sihir adalah tentang pengekangan dan lingkaran sihir. Senjata yang sangat bela diri ini ditempa oleh pemurni senjata dan ahli lingkaran sihir. Ini memang sangat kuat. Lin Bai menyingkirkan benderanya dengan penuh kegembiraan. Bendera terlarang ini, jika saya bisa menggunakannya dengan benar, mungkin menjadi senjata pembunuh besar di tangan saya selama periode ini. Lin Bai kemudian melihat harta lainnya di tas penyimpanan Sang Suo dan menemukan bahwa itu adalah, kecuali beberapa formasi. Buku dan ramuan, Lin Bai tidak menyukai harta lainnya. Tapi Lin Bai tidak membuang tas penyimpanannya, malah menyimpannya, dia tidak membutuhkannya sekarang, tapi dia mungkin membutuhkannya di masa depan. Ayo terus menjarah kristal darah. Selama ada cukup kristal darah di sini, aku mungkin bisa menerobos lagi. Setelah aku mencapai alam pil surgawi tingkat ke-7, aku masih akan bertarung bahkan jika aku hadapi prajurit sempurna di alam pil surgawi. Kekuatannya. Mata Lin Bai bersinar, dia memegang pedang Qinghe dan terus berjalan ke depan. Setelah level ke-9, wajah Chang Yun tiba-tiba bergetar, dan matanya melebar saat dia berkata, ini. Bagaimana ini mungkin? Sang Suo, yang memegang bendera larangan, sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai. Hahaha, Chang Yun, bagaimana? Seperti yang saya katakan, masih belum diketahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati di peti mati ini. Ya, berkat saya sebagai keturunan klan Tiandan, alam Tiandan tingkat 6 dapat membunuh Sang, yang berada di alam Tiandan tingkat 9. Suo, senyum bangga muncul di wajah Qinghe. Meskipun dia mendengar tawa liar Qinghe, wajah Chang Yun masih kesakitan dan jelek, dan matanya terfokus, ada yang salah, sepertinya senjata seni bela diri ekstrim di tangan Sang Suo. Pembatasan pada bendera pembatasan, untuk Lin Bai, tidak sama sekali itu tidak berpengaruh sama sekali. Cahaya hitam aneh apa yang muncul di bilah pedangnya. Ternyata senjata spiritual sekuat itu tidak mampu melawan balik di depannya. Chang Yun berkata tidak percaya. Chang Yun, kamu pasti terkejut. Qinghe tertawa liar dan berkata, kamu tidak hanya terkejut, tapi aku juga terkejut. Aku tidak menyangka semangat bela diri juniorku begitu kuat. Pedang, bakat. Setelah semangat bela diri semacam ini meningkat dengan sempurna, ia dapat mengalahkan semua jenis sihir dengan satu pedang, dan menghancurkan semua jenis sihir dengan satu pedang. Orang-orang ini, bahkan di dalam klan Tian-Tian, dapat dianggap sebagai jenius mitos. Sayang sekali dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengirimnya keluar dari dunia ini dan kembali ke klan. Tanpa perlindungan klan Tian-Tian, dengan potensinya, itu akan memakan waktu lama. Setidaknya lebih dari 10 tahun untuk keluar dari dunia ini. Dan dalam 10 tahun terakhir, ada terlalu banyak bahaya. Qinghe menatap Lin Bai, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Chang Yun sangat terkejut. Bahkan Qinghe sangat memuji Lin Bai. Segera, mata Chang Yun bersinar dengan tatapan dingin, sepertinya kami tidak bisa membiarkanmu terus tumbuh seperti ini. Kalau begitu ayolah, pertempuran terakhir. Chang Yun perlahan mengangkat dan menyimpannya, sambil mengarahkan jarinya ke udara. Chang Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Qinghe bertanya. Tidak ada hubungannya. Karena ini sudah tingkat ke-9, sesuai dengan perjanjian saya sebelumnya, saya juga harus membuka portal terakhir. Siapapun yang datang kepada saya terlebih dahulu, saya akan memberikan buah Ascension. Saya akan membukanya sekarang. Gerbang teleportasi. Chang Yun tersenyum dingin. Qinghe tersenyum tipis, Chang Yun, kamu bijak. Tapi sayangnya, buah Ascensionmu tidak berpengaruh dalam menelan jiwa bela diri. Haha, Chang Yun tersenyum dingin dan menunjuk. Tiba-tiba, di peti mati tempat Lin Bai berada, sebuah pintu dengan cahaya putih terang tiba-tiba muncul di kegelapan. Sambil berjalan ke depan, Lin Bai dapat dengan jelas melihat gerbang ini dari jarak ribuan meter. Portal terakhir akan terbuka dalam 1/4 jam. Portal ini hanya dapat menampung satu prajurit untuk menyeberang. Ketika seorang prajurit memasuki portal, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Portal akan segera runtuh, dan prajurit yang gagal untuk melangkah ke gerbang teleportasi akan kehilangan kesempatan ini untuk mendapatkan buah kenaikan. Ingat, teleportasi akan terbuka dalam 1/4 jam. Tolong persiapkan. Chang Yun membuka gerbang teleportasi. Sebuah suara tua bergema di peti mati. Rubah tua. Qinghe mendengar suara Chang Yun dan langsung tersenyum dingin. Chang Yun tersenyum aneh, yang sangat berarti. Lin Bai mendengar suara ini dan segera bergumam, apakah akan dibuka dalam 1/4 jam. Kali ini bukan awal atau akhir, tapi 1/4 jam. Jika saya tidak pergi ke sana sekarang, setelah portal terbuka, aku akan melewatkannya. Kesempatan ini. Tetapi jika aku pergi ke sana sekarang, aku pasti akan bertemu prajurit lain. Kalau begitu akan ada pertarungan lagi. Kali ini, aturan ini, sungguh menjijikkan. Ini lagi apakah ini target saya? Mengetahui bahwa tingkat kultivasi saya rendah,
Jika saya bergegas ke sana, saya akan dikepung. Dan di level sebelumnya, saya sudah bermusuhan dengan Ke Han dan Long Hui. Lin setelah mendengar suara itu, wajah Bai berubah, dengan sedikit kemarahan di wajahnya, orang di belakangnya, apakah kamu akhirnya akan menghadap ke air? Kalau begitu biarkan aku melihat betapa jeleknya wajahmu. Dari bab 1 di awal level. Kamu mengincarku. Sekarang kita telah mencapai level ke-9, apakah kamu masih sama? Mata Lin Bai menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia melangkah menuju pintu cahaya. Tunggu, aku akan membuatmu membayar harganya. Lin Bai berjalan menuju portal dengan tegas. Kali ini, Lin Bai pasti akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya dan menjadi orang pertama yang melintasi portal untuk melihat apakah orang yang melakukan ini akan melakukan hal yang sama. Dia adalah orang yang tepat. Mengandalkan 3 kepala dan 6 lengan. Bab 1126 Pria Berambut Ungu. Liang Kun. Tidak hanya Lin Bai yang melihat gerbang cahaya dan mendengar suaranya, tetapi prajurit dan monster lain juga mendengarnya, dan mereka semua berjalan menuju gerbang cahaya satu demi satu. Buah kenaikan. Saya tidak harus menyerahkan harta lainnya, tetapi saya harus mendapatkan buah kenaikan ini. Hanya benda spiritual semacam ini yang dapat memperbaiki jiwa bela diri saya yang rusak. Pada saat itu, saya dapat bersaing dengan Ye Jianjun lagi. Ibu kota keunggulan. Wajah pria berambut ungu Liang Kun penuh dengan tekad dan kesungguhan, dan dia bergegas menuju gerbang cahaya dengan momentum yang mengerikan. Buah Ascension. Apakah kamu dapat membangkitkan garis keturunanmu lagi dan membangkitkan darah naga ilahi tergantung pada buah Ascension? Mata Long Hui juga menunjukkan kecemerlangan yang sama, dan wajahnya menunjukkan ekstasi. Fu Yuan dan Lu Yang juga pergi satu demi satu. Ke Han berkata sambil tersenyum dingin, kakak senior Ye Jianjun, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku telah menahannya begitu lama dan akhirnya mencapai level terakhir. Aku pasti akan membawakan kembali buah kenaikan ini untukmu. Ke Han datang di sini dan berkata jangan mendapatkan buah kenaikan untuk dirimu sendiri. Dia ingin mengambil kembali buah Ascension untuk menghormati Ye Jianjun. Ke Han sangat setia kepada Ye Jianjun dan merupakan pengikutnya. Justru karena inilah Ye Jianjun memberi Ke Han perintah kenaikan yang berharga ini dan memintanya datang ke sini untuk mencari peluang. Orang terakhir, Hua Yuxian, berjalan dengan hampa di dalam peti mati dan berkata dengan dingin, tidak ada di sini, bagaimana mungkin? Tingkat ke-9 ini adalah makam para dewa yang legendaris, dan mayat para dewa dikuburkan di sana. Detulang dewa tidak ada di sini. Apakah kamu menemukan yang salah lagi? Hua Yuxian menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Dia segera melihat ke pintu yang terang, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kita tidak dapat menemukan tulang dewa, ayo pergi dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Tidak bisa mendapatkan buah kenaikan. Pokoknya, sekarang kekuatanku sudah terungkap, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Kita harus mempercepatnya waktunya. Hua Yuxian melangkah maju dan bergegas menuju pintu cahaya. Saat ini, jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan terkejut. Kekuatan Hua Yuxian ini sebenarnya memiliki tingkat kultivasi Dzogchen alam Tiandan. Sebelumnya, Lin Bai merasa bahwa kultivasi Hua Yuxian kabur, dan dia menebak bahwa itu setidaknya berada di sekitar alam pil surgawi tingkat ketiga atau keempat. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang dilontarkan Hua Yuxian sama kuatnya dengan surgawi. Kesempurnaan luar biasa dari alam pil. Hua Yuxian adalah orang suci dari 5 sekte racun, dia menyelinap ke Miracle Ridge hanya untuk menemukan sesuatu. Hal semacam ini memiliki pengaruh yang besar pada rencana sekte 5 racun, dan menentukan hidup dan mati sekte 5 racun. Terlebih lagi, sekte 5 racun belum mencari benda ini selama 1 atau 2 tahun. Mulai 10 tahun yang lalu, sekte 5 racun telah mengirim muridnya ke Miracle Ridge untuk mencari benda ini. Namun sejauh ini, tidak ada keberadaannya. Lin Bai terbang dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju gerbang cahaya. Ketika Lin Bai tiba, dia terkejut saat mengetahui bahwa pria berambut ungu Liang Kun telah tiba lebih dulu. Liang Kun. Tampaknya sejak portal dibuka, dia sudah menyerah untuk mencari kristal darah. Benar. Dibandingkan dengan buah Ascension, kristal darah ini memang tidak berarti. Lin Bai melirik Liang Kun, dan di sana tidak ada ekspresi di wajahnya. Fluktuasi emosi sedikit pun. Liang Kun adalah orang pertama yang tiba di sini. Dia berdiri di depan pintu lampu, menunggu pintu lampu terbuka. Pada saat ini, Liang Kun berkata sedikit, apakah kamu juga di sini untuk merebut kualifikasi pintu terakhir? Kamu juga di sini untuk mengambil buah Ascension dariku. Liang Kun melihat ke samping kegelapan dan berkata dengan dingin. Di bawah tatapan tajamnya, sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan. Sosok ini, berpakaian putih dan dengan ekspresi polos, jelas adalah Lin Bai. Sekarang kita sudah sejauh ini, bagaimana kita bisa menyerah jika kita tidak mencobanya? Selain itu, saya tidak hanya ingin mendapatkan buah Ascension, saya juga ingin bertemu seseorang.
Bajingan tua, Lin Bai berkata dengan dingin, matanya bersinar karena darah. Ketika Chang Yun mendengar perkataan Lin Bai, dia langsung berteriak dengan marah, bajingan kecil, siapa yang kamu panggil bajingan tua? Di tingkat ke-9, Liang Kun melirik Lin Bai dengan jijik dan berkata dengan dingin, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pintu ini. Pergilah, selagi suasana hatiku sedang baik, jika kamu pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Kristal darah di sini juga merupakan item kreasi yang bagus. Jika Anda bisa mendapatkan banyak dari mereka, Anda dapat meningkatkan budidaya Anda secara signifikan. Jangan buang waktu Anda di gerbang cahaya ini. Temukan kristal darah itu. Liang Kun berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Liang Kun, dia segera menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Jangan menutup telinga terhadap kata-kataku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Liang Kun berkata dengan dingin. Tidak peduli apa, aku harus mencapai level terakhir. Lin Bai berkata dengan tegas. Saya tidak berpikir Anda akan mencapai level terakhir, Anda sedang mencari kematian. Mata Liang Kun penuh amarah, dan dia menatap Lin Bai, dengan gelombang kekuatan mengerikan yang mengembun di sekujur tubuhnya, aku mencoba membujukmu, bukan hanya kamu. Jika kamu tidak mendengarkan, baiklah, aku akan menanganimu terlebih dahulu sebelum orang lain datang. Gemuruh. Kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Liang Kun, membentuk badai yang menyapu ke arah Lin Bai. Sikat. Pedang dengan arogansi hijau jatuh ke tangan Liang Kun. Pedang ini jelas merupakan senjata yang sangat ampuh. Pisau api hijau. Wajah Liang Kun penuh amarah, matanya dingin, dan dia menebas Lin Bai dengan pisaunya. Kekuatan senjata spiritual yang sangat bela diri meledak dengan sempurna, menyerang Lin Bai seolah ingin menghancurkan dunia. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Itu benar, izinkan saya bertanya kepada Anda seberapa kuat prajurit yang dapat bersaing dengan Ye Jianjun untuk posisi putra suci saat itu. Pedang tertinggi. Bunuh dewa. Lin Bai dengan cepat mengeluarkan kedua pedangnya dan membidiknya. Liang Kun menebas, dan dua lampu pedang penghancur surga meraung dan mengenai pedang Liang Kun. Bang! Ada suara keras yang menggemparkan bumi. Dalam tabrakan ini, Lin Bai langsung terlempar dan mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Apakah dia begitu kuat? Dalam tabrakan tadi, saya sebenarnya dirugikan. Lin Bai berkata dengan mata ngeri, dan kekuatan kultivasi di sini telah ada di sini selama hampir 5 tahun. Dia begitu kuat selama 5 tahun yang lalu, dan dia dikalahkan oleh Ye Jianjun. Jadi seberapa kuat Ye Jianjun saat itu? Sekarang 5 tahun telah berlalu, Liang Kun telah berhenti membuat kemajuan, tetapi Ye Jianjun terus membuat terobosan, dia kekuatan saat ini mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lin Bai dan Liang Kun bertabrakan satu sama lain, dan mereka langsung merasa ngeri. Lin Bai merasa bahwa tingkat kultivasi Liang Kun di alam pil surgawi sempurna. Jika Lin Bai ingin mengalahkannya hanya dengan kekuatan frontalnya, dia setidaknya harus mencapai alam pil surgawi tingkat ke-9. Namun, bahkan jika Lin Bai, yang berada di alam Tiandan tingkat 9, dapat mengalahkan Liang Kun, bagaimana dengan Ye Jianjun? Dalam 5 tahun terakhir, Liang Kun belum membuat kemajuan apapun, tetapi Ye Jianjun telah membuat kemajuan. Seberapa kuat Ye Jianjun dalam 5 tahun? Lin Bai merasa tidak mudah untuk menantang Ye Jianjun, putra suci. Oh, aku tidak menyangka kalian berdua datang lebih awal dan sudah mulai bertarung. Pada saat ini, seorang pemuda lain berjalan keluar dari kegelapan di samping. Klan monster, Long Hui. Setelah Long Hui muncul, dia menatap Lin Bai dengan mata jahat, hal kecil, akhirnya aku menemukanmu. Bab 1127 orang yang membunuh Sang Suo. Lin Bai. Lin Bai dan Liang Kun berhenti dan melihat orang ketiga yang muncul. Klan monster, Long Hui. Setelah Long Hui muncul, dia menatap Lin Bai, matanya bersinar dengan cahaya jahat, hal kecil, akhirnya aku menemukanmu. Lin Bai menatap Long Hui dalam diam. Liang Kun berteriak keras saat ini, semuanya, karena kita semua di sini, berhentilah bersembunyi dan keluar untuk mendiskusikannya. Saat kata-kata Liang Kun keluar, beberapa orang lainnya berjalan keluar dari kegelapan. Yang mengejutkan, mereka adalah Lu Yang, Fu Yuan, Ke Han, dan Hua Yuxian. Liang Kun berkata dengan dingin, apakah kalian semua ingin melewati gerbang cahaya dan mendapatkan buah kenaikan? Setelah Lin Bai melirik keempat orang lainnya, senyuman muncul di wajahnya. Saya pasti akan mendapatkan buah ascension ini. Saya sangat berguna. Mohon jangan ikut campur, jika tidak, seluruh tubuh Anda akan terluka dan kehilangan nyawa Anda, kata Ke Han sambil tersenyum tipis. Haha, Ke Han, jika aku mendengar apa yang kamu katakan setengah tahun yang lalu, aku akan segera berbalik dan pergi. Tapi hari ini berbeda. Aku memiliki senjata spiritual yang kuat di tanganku. Bagaimana aku bisa takut padamu? Apa yang aku katakan tentang buah kenaikan ini?
Kita harus memperjuangkannya. Lu Yang mengeluarkan senjata seni bela diri terhebat, labu api giok, dari tas penyimpanannya, dengan senyum bangga di wajahnya. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki sikap sopan untuk memberikan buah kenaikan ini kepada wanita kecil itu. Hua Yuxian berkata sambil tersenyum. Huff. Liang Kun mendengus dingin, kalau begitu, situasinya sangat sederhana. Masih ada 1/4 jam sebelum pintu lampu terbuka, yang cukup bagi kita untuk membunuh orang lain. Long Hui mencibir. Itu benar, hanya satu orang yang bisa melewati gerbang cahaya ini, jadi tidak perlu ada orang lain yang masih menginginkan gerbang cahaya itu ada. Liang Kun, orang terkuat di sini tidak lebih dari kamu dan aku. Kamu dan aku harus bergabung. Setelah mengurus yang lain terlebih dahulu, kamu dan aku akan bertarung habis-habisan. Pemenangnya secara alami akan masuk ke gerbang cahaya dan mendapatkan kekayaan terbesar di 9 level ini. Bagaimana? Long Hui berkata sambil tersenyum tipis. Omong-omong, itulah yang kumaksud, Liang Kun tersenyum dingin. Long Hui tersenyum dan berkata, oke, mari kita bergabung secara resmi. Liang Kun berkata sambil tersenyum, lalu siapa yang harus kita hadapi terlebih dahulu? Long Hui tersenyum misterius dan berkata dengan penuh arti, tentu saja kita akan mulai dengan yang paling mudah. Untuk ditangani. Orang-orang mulai bekerja. Setelah mendengar kata-kata Long Hui, mata Liang Kun segera terfokus pada Lin Bai. Pada saat ini, Lu Yang, Ke Han, Hua Yuxian, dan Fu Yuan juga memfokuskan pandangan mereka. Orang terlemah di sini tidak diragukan lagi adalah Lin Bai. Apakah kalian semua mengincarku? Lin Bai tersenyum dingin. Seorang prajurit di alam Tiandan tingkat 6, kamu datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, aku dapat dengan mudah membunuhmu tanpa mereka mengambil tindakan. Lu Yang berkata dengan dingin sambil memegang labu api hijau, tapi Liang Kun dan Long Hui adalah benar, tentu saja kamu harus memilih kesemek yang lemah. Ayo bunuh kamu dulu. Kalau tidak, seperti di tingkat ke-8, kamu tiba-tiba akan mengambil kualifikasinya. Lu Yang tertawa liar dan membuka bi matahari yang terik melonjak dari dalam sumbat labu kembang api, berubah menjadi naga api di udara, dan menelan Lin Bai. Kekuatan api yang menakutkan tiba-tiba menyebar di kehampaan. Orang ini menghina klan iblis seniorku, dan dia pasti akan mati hari ini. Aku tidak membutuhkan buah Ascension, dan aku akan pergi setelah membunuh orang ini. Setelah Fu Yuan mengatakan sesuatu kepada Long Hui, dia mengeluarkan Thunderbolt dari tas penyimpanan Tomahawk, serang Lin Bai. Liang Kun melihat Lu Yang dan Fu Yuan mengambil tindakan, dan segera berkata, pertama Lin Bai, lalu Lu Yang, ayo kita bertindak. Long Hui mengangguk dan berkata, oke, pertama Lin Bai, lalu Lu Yang. Liang Kun dan Long Hui keduanya menyerang setelah membunuhnya, kekuatan kesempurnaan agung dari alam pil surgawi segera meledak. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi, kalau tidak, giliranku setelah pertarungan selesai nanti. Ke Han tersenyum dingin dan mengambil tindakan. Hua Yuxian berdiri di sana, agak diam. Hua Yuxian tidak mengambil tindakan. Ketika Lin Bai melihat 6 orang menyerangnya, wajahnya segera menjadi gelap, dan langkah pedang 9 putarannya segera bergerak cepat, bergerak ke samping dengan tubuh Lin Bai, menghindari naga api Lu Yang. Hal kecil, kemana kamu lari? Long Hui mencibir, jahitan mulus. Fiuh. Cahaya redup melintas di kegelapan, dan menyerang di depan Lin Bai secepat kilat. Pedang terbang. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan pedang terbang itu melesat ke depan, menjatuhkan jarum mulus yang masuk. Umat manusia, menderita kematian. Fu Yuan meraung ke depan pada saat ini, mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi, dan menyerang dengan satu serangan. Kekuatan guntur yang mengerikan jatuh seperti menghancurkan langit, membuat wajah Lin Bai menjadi pucat. Pedang tertinggi. Kedua pedang di tangan Lin Bai segera menyerang ke depan dengan cahaya pedang, dan bertabrakan dengan kapak Fu Yuan. Dia segera terlempar oleh kekuatan tabrakan yang kuat dan terbatuk seteguk darah. Kematian. Sebelum Lin Bai bisa bernapas lega, Liang Kun jatuh dengan pisau dingin dan menyerang Lin Bai. Dibuat. Itu keterlaluan. Lin Bai meraung marah. Untuk suatu waktu, Lin Bai dikepung oleh 5 orang termasuk Lu Yang, Liang Kun, Long Hui, Fu Yuan, dan Ke Han. Dia dipukuli hingga tidak mampu melawan. Apalagi tingkat kultivasi Lin Bai rendah. Bahkan jika dia berurusan dengan satu orang, Lin Bai tidak akan bisa membunuhnya. Bunuh lawanmu. Namun saat ini, 5 orang menyerang bersama-sama, dan tekanannya terlihat jelas. Hahaha, King He, sepertinya generasi mudamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chang Yun melihat Lin Bai dikalahkan berulang kali oleh 5 orang yang bergabung, dan tiba-tiba menunjukkan senyum bangga ketika mereka bergabung. Ketika King He mendengar kata-kata Chang Yun, dia tidak berbicara, dan api hijau di matanya mulai bersinar dengan tatapan jahat. Ketika Chang Yun melihat penampilan King He, dia terkejut, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Kamu bisa dianggap sebagai pejuang yang cukup baik jika kamu mampu bertahan dari satu pukulan dari kami berlima.
Long Hui tersenyum dingin, tapi apa masalahnya? Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari situasi mati hari ini. Jarum mulus. Long Hui mengangkat tangannya dan melambai, dan jarum mulus itu menyerang Lin Bai lagi. Lin Bai sudah terluka, dan sekarang jarum mulus itu menyerang lagi. Lin Bai harus menahan serangan 4 orang lainnya, dan dia tidak punya waktu untuk terganggu. Jika pukulan ini mengenai Lin Bai, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Wajah Lin Bai pucat dan matanya merah darah. Dengan tepukan satu tangan, Lin Bai mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanan. Bendera yang dibatasi. Kerajaan. Jiwu Spirit Weapon mengambil tindakan, dan ketika Lin Bai mencubit segel tangan di tangannya, kabut hitam mengepul dari bendera yang dibatasi, menyembunyikan sosok Lin Bai. Kabut hitam ini seperti tembok yang tidak bisa dihancurkan, memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Meskipun cahaya naga itu adalah jarum yang mulus, menembus setiap lubang, ia kehilangan jejaknya setelah menembus kabut hitam dan tidak dapat mengenai Lin Bai. Bendera terlarang. Bendera terlarang Sang Suo. Apakah kamu yang membunuh Sang Suo? Kehan juga pernah merasakan kekuatan bendera terlarang Sang Suo sebelumnya, yang membuatnya takut. Dia hanya mengenali jika dia bertarung Sang Suo secara langsung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Sang Suo. Saat Kehan melihat tubuh Sang Suo sebelumnya, dia menduga orang yang membunuh Sang Suo mungkin adalah Long Hui, karena hanya serangan diam-diam Long Hui dengan jarum mulus yang dapat membunuh Sang Suo. Tapi saat ini, Lin Bai mencabut bendera larangan dan menghancurkan semua dugaan di hati Kehan. Kehan tidak pernah menyangka bahwa orang yang membunuh Sang Suo adalah Lin Bai. Bab 1128 tentu saja kamu harus memilih yang lembut. Kabut hitam muncul, menyelimuti Lin Bai. Setelah jarum mulus itu menembus, menghilang tanpa bekas, tapi Long Hui dengan jelas merasakan bahwa jarum mulus itu tidak mengenai Lin Bai. Long Hui segera mengangkat tangannya dan jarum mulus itu kembali ke telapak tangannya. Kenapa bendera terlarang ada di tanganmu? Long Hui juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia pernah berkompetisi dengan Sang Suo sebelumnya dan belajar tentang kekuatan bendera terlarang. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Liang Kun, seorang pria berambut ungu, juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, dia memiliki senjata spiritual yang sangat bela diri di tangannya, dan itu juga merupakan bendera terlarang. Sekarang kita dalam masalah. Haha, ada apa semua keributan ini? Ini, hanya kabut hitam, kalian meskipun tidak bisa dipatahkan, api di labu harta karunku bisa. Lu yang tertawa liar saat ini, kalian sekumpulan sampah, minggirlah dan biarkan aku memecahkan kabut hitamnya. Lu yang tertawa liar dan memeluknya. Labu dengan kembang api hijau bergegas menuju Lin Bai. Dari dalam labu api, seekor naga api terbang dengan taring dan cakarnya, mengenai kabut hitam Lin Bai. Lu Yang, apakah kamu bodoh atau bodoh? Kabut hitam menghilang, memperlihatkan wajah sinis Lin Bai, meskipun aku adalah pejuang terlemah di sini, apakah kamu pikir kamu kuat? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi pelanggar hukum hanya karena kamu memiliki senjata spiritual yang kuat di tanganmu. Setelah aku mati, orang kedua yang ingin mereka bunuh adalah kamu. Lin Bai memandang Lu Yang dengan jijik. Orang ini masih mengepung Lin Bai, tapi dia tidak tahu bahwa setelah Lin Bai meninggal, dia akan menjadi orang kedua yang dibunuh. Haha, sungguh sebuah lelucon. Jika aku bukan yang pertama dalam kekuatan di sini, aku masih yang kedua. Bagaimana aku bisa menjadi yang kedua setelah membunuhmu? Tangan hanya pajangan. Lu Yang berkata sambil tersenyum dingin. Xia Chong tidak bisa berbicara tentang es. Lin Bai tersenyum dengan jijik, karena kamu begitu yakin dengan senjata seni bela diri terhebatmu, izinkan aku menunjukkannya kepadamu. Bahkan jika kamu memegang senjata seni bela diri terhebat di tanganmu, kamu tetap saja di depanku. Hanya semut. Lin Bai tersenyum dingin. Keluar. Bunuh dia. Liang Kun segera melintas dan membunuh Lin Bai. Jarum mulus. Mata Long Hui berubah, dan jarum mulus keluar dari tangannya lagi. Bunuh. Fu Yuan mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan bergegas menuju Lin Bai. Huff. Kehan mendengus, matanya dipenuhi niat membunuh, dan dia bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai melihat 4 orang lainnya datang untuk menyerangnya, dan segera cahaya spiritual disuntikkan ke dalam bendera-bendera terlarang, terjebak. Bendera-bendera terlarang itu disuntik dengan kekuatan spiritual Lin Bai, dan tepat di atas bendera-bendera, ia bergoyang. Gilanya, ratusan semua rantai penahan terbang keluar dan terbang langsung menuju 4 orang lainnya. Tidak, ini rantai aneh lagi. Sialan, dia benar-benar mendapatkan bendera terlarang. Ketika Liang Kun, Kehan, Long Hui, dan Fu Yuan melihat rantai itu, wajah mereka semua berekspresi. Ekspresi ketakutan muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berempat berjalan mundur dan keluar. Di antara mereka, kecepatan Fu Yuan sedikit lebih lambat, dan dia ditangkap oleh salah satu rantai, dan langsung diikat oleh rantai tersebut.
Ah! Lepaskan aku, lepaskan aku. Fu Yuan meraung, rambut tumbuh di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya perlahan-lahan terlihat. Pedang terbang. Awasi 4 lainnya. Setelah Lin Bai mengaktifkan bendera larangan, dia mengeluarkan pedang terbang lagi dan mengamati sekeliling. Long Hui dan Liang Kun benar, tentu saja kamu harus memilih kesemek yang lemah. Dengan 1 lawan 5, meskipun aku memiliki bendera terlarang dan pedang terbang di tanganku, aku bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya tekanannya terlalu besar, dan aku masih harus menghadapi apa yang dibicarakan beberapa orang. Lu Yang adalah orang terlemah di sini selain aku, dan itu kamu. Mata Lin Bai berkilat, dan tatapan dingin muncul di matanya. Pedang Ziyun dan pedang Qingge keduanya muncul di tangan. Gerakan Lin Bai seperti kilat, berubah menjadi bayangan dan mendekati Lu Yang. Apakah kamu di sini untuk mati? Labu api-api giok, bakar dia sampai mati. Lu Yang melihat Lin Bai menyerang dengan 2 pedang di tangannya, dan segera meraung dengan marah, menamparkan labu api, dan naga api itu segera meraung keluar, menakutkan kekuatan api meledak dan bergegas menuju Lin Bai. Pedang tertinggi. Hancurkan kekosongan. Lin Bai melangkah maju, menebas dengan kedua pedangnya, dan cahaya pedang yang kuat jatuh seperti merobek langit. Bang! Naga api yang ditembakkan dari labu api giok menahan pedang ganda Lin Bai. Namun pemandangan mengejutkan terjadi. 2 sinar pedang kuat Lin Bai jatuh, tetapi gagal memotong naga api itu menjadi beberapa bagian, malah naga api itu langsung menelan sinar pedang Lin Bai. Hahaha, Lin Bai, kamu ingin memotong apiku dengan cahaya pedangmu, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lu Yang tertawa liar, ada yang aneh dengan nyala api ini. Saya tidak dapat menemukan cacat apapun pada nyala api ini dalam waktu singkat. Lalu lewati dia dan bunuh Lu Yang. Mata Lin Bai berkilat dan dia merasakan keanehan dalam nyala api itu. Benar saja, tidak ada satupun senjata seni bela diri ekstrim yang sederhana. Jika Lu Yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, kekuatan labu api hijau ini saja sudah cukup untuk menduduki peringkat di antara prajurit Dzogchen alam Tiandan teratas di 5 puncak Miracle Ridge. Sayang sekali Lu Yang memilih lawan yang salah hari ini dan berani menyerang Lin Bai, jadi dia pasti tidak akan bisa keluar dari peti mati hari ini. Naga api, bunuh dia. Lu Yang meraung marah, mengendalikan labu api untuk membunuh Lin Bai. Langkah pedang 9 putaran. Putaran ke-9. Lin Bai mengambil 1 langkah, dan kecepatan langkah pedang 9 putaran digunakan dengan sempurna, dan dia terbang langsung melewati auman naga api. Sebuah bayangan langsung menuju ke Lu Yang. Pedang tertinggi. Bunuh dewa. Saat Lin Bai melewati naga api, dia melihat Lu Yang memegang labu api. Matanya bersinar dingin, dan energi pedang dingin dari pedang Qingge mengalir ribuan mil dan mengenai tenggorokan Lu Yang. Pedang secepat kilat ini membuat Lu Yang hampir tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Engah. Suara cipratan darah menyebar. Kepala Lu Yang terbang. Sampai kepala Lu Yang jatuh ke tanah, wajah Lu Yang masih menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia mungkin tidak tahu sampai kematiannya bahwa Lin Bai sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia mungkin juga merasa bahwa dengan kekuatannya, dia bisa menduduki peringkat 2 teratas di sini. Lu Yang sudah mati. Labu api hijau kehilangan suntikan kekuatan spiritual, dan apinya segera masuk ke dalam labu. Lin Bai dengan cepat menghindar, ingin datang ke sisi Lu Yang dan menyingkirkan labu api giok. Tapi kali ini, Han, yang sedang diseret oleh rantai penahan, tiba-tiba terkejut, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh Lu Yang lagi. Mader, Lu Yang, si idiot ini, mengira dia memiliki senjata spiritual yang sangat bela diri di tangannya, jadi dia sangat melanggar hukum sehingga dia benar-benar dibunuh oleh seorang pejuang di alam Tiandan tingkat 6. Ini sia-sia. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan senjata seni bela diri tertinggi lagi. Semua senjata seni bela diri tertinggi di sini adalah, itu semua milikku. Wajah Han sangat marah, dan kekuatan kekerasan keluar dari tubuhnya. Tinju ilahi penghancur jiwa. Han mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan kekuatan magisnya, dan menjatuhkan kembali rantai penahan yang masuk dalam satu gerakan. Dengan gerakan cepat, dia terbang lurus ke arah Lin Bai. Ayo lagi. Lin Bai baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil labu kembang api giok, tetapi merasakan fluktuasi kekuatan yang membuat jantung berdebar datang dari samping. Tiba-tiba menoleh ke belakang, Han datang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tangan yang menutupi langit. Han melompat, dengan wajah dingin, dan telapak tangan jatuh dari langit, mengenai wajah Lin Bai dengan keras. Di udara, cetakan telapak tangan besar tiba-tiba muncul, terbanting ke bawah, dan kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan. Tangan perisai surga dari Akademi Tinju. Selain itu, Han juga telah mengembangkan tangan perisai surga ke tahap kesempurnaan agung, yang sangat kuat. Lin Bai mendengus dingin dan segera mundur. Tangan yang menutupi langit adalah keahlian unik dari Akademi 9 yang konon setenar pedang tertinggi.
Namun ketika Lin Bai berlatih pedang tertinggi, dia menemukan bahwa jika tangan semangat surga ingin menjadi setenar pedang tertinggi, itu masih jauh dari itu. Pergi. Setelah Lin Bai menghindari telapak tangan ke Han, dia bergegas maju dengan pedang. Cahaya pedang menghancurkan langit dan menebas ke Han. Memanfaatkan celah ini, Lin Bai melewati tubuh Lu Yang dan menyimpan tas penyimpanan Lu Yang dan labu kembang api giok. Rantai terlarang, pergi. Lin Bai mencubit tangannya, dan 9 rantai terlarang melilit ke Han lagi. Ke Han tampak dingin dan meraung, ini dia lagi, sangat sulit untuk dihadapi. Ke Han segera tidak dapat dialihkan perhatiannya dari berurusan dengan Lin Bai, dan terus berusaha untuk mengalahkan rantai penahan. Setelah Lin Bai membunuh Lu Yang, dia melihat sekeliling. Long Hui dan Liang Kun terjerat dalam rantai pengekang dan tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian mereka. Adapun Fu Yuan, dia sudah diikat oleh rantai penahan saat ini. Itu terbungkus sangat erat sehingga tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Fu Yuan di dalamnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari rantai penahan. Fu Yuan tidak lagi dalam bahaya untuk saat ini. Maka orang yang harus kita hadapi selanjutnya tidak lain adalah Long Hui, Liang Kun dan Ke Han. Namun kekuatan yang ditampilkan Long Hui dan Liang Kun kini jauh lebih kuat dari Ke Han. Lin Bai tidak punya pilihan selain pergi ke Ke Han dulu. Kebetulan Lin Bai dan Ke Han juga punya dendam. Ke Han, mari selesaikan dendam lama dan baru kita bersama-sama. Mata Lin Bai berkilat dingin dan dia menyerang Ke Han. Bab 1129 Putra Suci Wu Feng tiba dalam inkarnasi. Lin Bai memegang 2 pedang di tangannya dan bergegas menuju Ke Han, ribuan lampu pedang menebas secara bersamaan. Wajah Ke Han dipenuhi ketakutan. Saat menangani rantai penahan, dia melepaskan satu tangannya untuk menangkis Lin Bai. Liang Kun, bendera larangan ini terlalu sulit untuk dihadapi. Jika terus seperti ini, kita mungkin dikalahkan satu persatu oleh Lin Bai, teriak Long Hui dengan marah. Mendengar kata-kata Long Hui, Liang Kun melirik ke pintu, sekarang 1/4 jam akan tiba, portal akan segera terbuka, kita benar-benar tidak bisa membuang waktu. Lakukan yang terbaik. Long Hui meraung marah. Dengan suara, dia berubah menjadi salamander yang menyala-nyala, membuka mulutnya untuk memuntahkan rantai terlarang, dan seteguk api hijau tua terbang keluar, membakar semua rantai terlarang di depannya. Kecemerlangan naga muncul dalam wujud aslinya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Wajah Liang Kun juga menjadi dingin, dan roh bela diri perlahan terbentuk di atas kepalanya. Keduanya ingin menerobos belitan rantai penahan dan membunuh Lin Bai. Dan sisi lainnya, saat Lin Bai menyerang Ke Han, dia bergegas pergi dengan pedang. Tidak, Liang Kun dan Long Hui akan bertarung. Lin Bai melihat dari sudut matanya dan melihat Liang Kun menunjukkan semangat bela dirinya dan Long Hui menunjukkan bentuk aslinya. Keduanya berencana untuk benar-benar memamerkan kekuatan mereka. Kita harus berurusan dengan Ke Han. Kalau tidak, ketika Long Hui dan Liang Kun tiba dan mereka bertiga menyerangku, aku akan mendapat masalah. Fei Jian, kemarilah. Lin Bai segera berteriak ke langit. Pedang terbang yang melayang di langit bergegas menuju Lin Bai. Satu pedang menghasilkan 1000. Pedang terbang itu sedikit bergetar, dan ribuan bayangan pedang menghantam Ke Han seperti tetesan air hujan. Ke Han melihat ribuan bayangan pedang ini jatuh, kedap udara, dan setiap bayangan pedang membawa fluktuasi kekuatan destruktif, yang membuatnya takut hingga dia berkeringat dingin. Semangat bela diri, seru Ke Han, dan semangat bela diri dilepaskan. Rusak. Wajah Lin Bai menjadi gelap, bayangan pedang jatuh dengan cepat, dan pada saat yang sama, energi pedang terbang menjauh dari pedang tajam di tangannya. Bang! Bang! Suara keras yang menggemparkan bumi bergema. Dua kekuatan yang sangat menakutkan meledak, menjatuhkan Ke Han. Ke Han terbang mundur dan mendarat 100 meter jauhnya, dia muntah darah dan wajahnya pucat, ada amarah yang membara di wajahnya hingga dia akan meledak. Rantai pembatas, kunci dia. Lin Bai buru-buru mengibarkan bendera pembatas, dan rantai itu terbang menjauh, melilit tubuh Ke Han, dan segera mengikat Ke Han Wuhuada. Ah! Lepaskan aku! Teriak Ke Han dengan marah. Fiuh! Tiba-tiba pada saat ini, cahaya dingin yang menggigit datang dari belakang Lin Bai. Jarum mulus. Long Hui muncul, dan salamander itu menatap Lin Bai dengan mata marah, meledak dengan amarah. Dia membuka mulutnya dan meludah, dan sebuah jarum perak menunjuk ke punggung Lin Bai dan segera bergegas. Teknik rahasia jiwa bela diri. Potong dengan pedang cahaya azure. Mata Liang Kun berkilat dingin. Saat dia melepaskan diri dari rantai penahan, teknik rahasia jiwa bela diri segera dilepaskan, menebas Lin Bai dengan sebuah pedang yang terang dan tak terbatas. Pedang tertinggi. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Lin Bai memegang kedua pedang di tangannya, dan pedang setinggi langit segera memenuhi udara. Sikat. Sosok Lin Bai tiba-tiba menghilang dari serangan sayap Long Hui dan Liang Kun. Tiba-tiba, dua lampu pedang menghantam dada Long Hui dan Liang Kun. Bang! Bang! Dua suara keras menyebar, dan Long Hui serta Liang Kun terbang satu demi satu.
Bendera terlarang, kuncilah. Lin Bai menggunakan bendera terlarang pada saat yang sama, menguncinya. Kalahkan serangan gabungan Long Hui dan Liang Kun. Sosok Lin Bai muncul kembali. Namun saat ini, tubuh Lin Bai sudah dipenuhi bekas luka. Di bahu kiri Lin Bai, tersisa lubang jarum kecil, yang ditinggalkan oleh jarum mulus Long Hui saat itu. Dan di dada Lin Bai, bekas pisau yang mengerikan terbelah, membuat seluruh tubuh Lin Bai terlihat ganas seolah-olah telah dicuci dengan darah. Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sepucat kertas. Memikirkan kembali, Lin Bai baru saja melakukan pukulan fatal, menggunakan metode rahasia jiwa bela diri Liang Kun dan jarum mulus Long Hui, secara paksa melukai Long Hui dan Liang Kun, dan kemudian menggunakan bendera lurus untuk menjerat mereka berdua. Ini adalah satu-satunya kesempatan Lin Bai. Jika Lin Bai tidak bisa memaksa mereka berdua kembali dalam sekejap, maka situasi selanjutnya pasti Liang Kun dan Long Hui akan mengalahkan Lin Bai. Lin Bai berdiri di lapangan berlumuran darah dan melihat ke atas. Dalam kegelapan, sebuah bendera berdiri di tanah, dan 4 rantai terlepas, mengikat Long Hui, Liang Kun, Kehan, Fu Yuan dan lainnya, seolah-olah mereka terjerat dalam pangsit nasi. Mereka semua terjerat dalam bendera dan bendera terlarang, dan tidak dapat menyakiti Lin Bai untuk saat ini. Dan sekarang, 1/4 jam telah berlalu, dan pintu lampu perlahan terbuka. Lin Bai melihat sedikit kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat portal terbuka. Dia segera melihat ke arah Hua Yuxian dan berkata, "Nona Hua Yuxian, apakah kamu ingin bertengkar dengan Lin?" Lin Bai juga menemukan pada saat ini bahwa budidaya Hua Yuxian ternyata merupakan kondisi sempurna dari alam pil surgawi. Mungkinkah Hua Yuxian telah menyembunyikan kultivasinya sejak dia masuk ke Miracle Ridge? Mengapa dia harus menyembunyikan kultivasinya? Apakah ada tujuan tersembunyi? Lin Bai merasa sangat aneh. Hua Yuxian tersenyum, saudara Lin terlalu khawatir. Meskipun saudara Lin terluka saat ini, bendera larangan dan pedang terbang masih ada di sana. Bahkan jika gadis kecil itu mengambil tindakan dengan gegabah, saya khawatir dia akan berakhir dengan tujuan yang sama dengan mereka. Gadis kecil, wanita bukan tandingan saudara Lin, buah kenaikan ini milik saudara Lin. Hua Yuxian tersenyum ringan dan berkata bahwa dia tidak akan mengambil tindakan. Mendengar ini, Lin Bai tidak merasa lega, dan masih waspada terhadap Hua Yuxian. Tapi Hua Yuxian benar-benar tidak berniat mengambil tindakan, tapi ada cahaya aneh mengalir di matanya, yang sepertinya merupakan warna kegembiraan. Sorot mata Lin Bai yang dia lihat adalah tatapan serakah. Dengan aku. Dalam keadaan saat ini, setelah rantai yang membatasi bendera dilonggarkan, mereka tidak akan bisa membunuh Liang Kun, Fu Yuan, Long Hui dan Kehan. Lebih baik pergi mencari buah Ascension sekarang. Lin Bai segera berjalan menuju cahaya itu selangkah demi selangkah. Di depan pintu, dia tidak berniat membunuh 4 orang lainnya. Lin Bai juga tahu betul bahwa mereka berempat kini dipenjara oleh bendera larangan, namun begitu Lin Bai ingin membunuh mereka, ia harus melonggarkan bendera larangan tersebut. Saat mereka kabur, Lin Bai tidak akan menjadi milik mereka sama sekali. Lawan. Jadi Lin Bai tidak ingin membunuh mereka, dan berjalan langsung menuju pintu cahaya. Kamu bajingan, buah Ascension adalah milikku. Long Hui berteriak dengan marah. Lin Bai, jika kamu berani merebut buah Ascension dariku, aku, Liang Kun, bersumpah bahwa tidak akan pernah ada tempat bagimu di Miracle Ridge. Liang Kun berteriak pada Lin Bai dengan mata merah darah. Fu Yuan meraung, Mart, lepaskan aku, lepaskan aku. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil rantai ini dan biarkan aku keluar. Ayo bertarung secara terbuka selama 300 ronde. Han memandang Lin Bai, tidak, kakak senior Ye Jianjun meminta saya datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan. Jika saya gagal berhasil, maka saya akan dipandang rendah oleh kakak senior Ye Jianjun. Lalu wajah apa yang harus saya ikuti untuk mengikuti kakak senior Ye Jianjun? Mata Kehan sangat cemas. Kemudian, Kehan tampaknya telah membuat semacam keputusan. Dia mengertakkan gigi dan matanya menjadi tajam, tidak peduli apa, bahkan jika saya meminta kakak senior Ye Jianjun untuk mengambil tindakan sekali, saya akan mendapatkan peluang terbesar di antara 9 orang ini. Level. Kehan Chongchu dia merogoh tasnya dan jimat giok muncul di tangannya. Kakak senior Ye Jianjun, silakan datang berinkarnasi. Selama aku bisa keluar dari masalah, buah kenaikan ini harus menjadi milikku. Kehan mengertakkan gigi dan meremasnya dengan kuat, dan jimat giok itu langsung hancur di tangan Kehan. Saat jimat giok itu hancur, kekosongan di atas kepala Kehan hancur, dan seorang pria berambut putih keluar. Ketika Liang Kun melihat pria berambut putih ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, putra suci dari 5 puncak. Tuan Ye Jian. Bab 1130 Putra Suci mengacungkan jarinya. Dunia sedang kacau. Kehan mengertakkan gigi dan meremasnya dengan kuat, dan jimat giok itu langsung hancur di tangan Kehan.
Tiba-tiba, saat jimat giok pecah, di sebuah istana mewah di puncak kelima Miracle Ridge, seorang pria berambut putih mengangkat matanya sedikit dan menunjukkan senyuman, Khan menghancurkan jimat giok yang kuberikan padanya untuk memanggilku memiliki inkarnasi tiba. Sepertinya kita menghadapi bahaya. Oke, biarkan aku membantumu. Pria berambut putih itu tersenyum sedikit, dan kekuatan yang menghancurkan dunia segera muncul dari tubuhnya. Langsung, di tingkat ke-9, gelombang kekuatan mengerikan terkondensasi di atas kepala Khan. Kekosongan itu tiba-tiba hancur. Sosok samar seorang pria berpakaian putih keluar. Dia mengenakan pakaian putih, dengan rambut putih, wajahnya setampan batu giok, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan sedikit rasa jijik tersembunyi di matanya, wajahnya setenang air, seolah-olah langit runtuh dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia terlihat sangat tersentuh. Ye Jianjun, seru Liang Kun dengan ekspresi ngeri saat melihat pria berbaju putih itu muncul. Long Hui tampak ketakutan, sungguh mengejutkan bahwa kedatangan inkarnasi saja dapat memberikan begitu banyak tekanan padaku. Apakah putra suci dari Miracle Ridge benar-benar begitu kuat? Komandan Iblis dari 12 Rumah Iblis, hanya dalam nama itu adalah mengatakan bahwa dia sama terkenalnya dengan putra suci dari punggung Bukit Keajaiban, tetapi dengan kekuatan Ye Jianjun, bahkan jika Komandan Iblis dari 12 Istana Iblis diikat menjadi satu, mereka mungkin tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Apakah ini putra suci? Kesenjangannya terlalu besar. Terlalu besar. Long Hui tampak panik. Khan melihat tubuh hantu Ye Jianjun muncul, dan segera berteriak kegirangan, kakak senior Sengzi, jika bukan karena kakak muda, aku tidak akan melakukan apapun sekarang, dan sama sekali tidak mungkin aku bisa menghancurkan jimat giok itu. Tolong minta kakak senior untuk datang berinkarnasi. Pria berambut putih itu tersenyum sedikit. Tersenyum, saya mengerti, Khan. Khan berkata, tolong bantu saya keluar dari masalah, dan bantu saya membunuh orang-orang ini. Nanti, saya bisa kembali dengan membawa buah Ascension untuk menghormati saudaraku. Baiklah. Baifa pria itu tersenyum ringan. Kemudian, pria berambut putih itu mengulurkan jarinya dan mengarahkannya sedikit. Tiba-tiba kekuatan penghancur meledak. Bang bang bang. Rantai penahan yang melilit Khan langsung meledak. Terlebih lagi, bahkan bendera terlarang pun terguncang, dan semangat mereka agak hancur akibat dampaknya. Ye Jianjun. Mata Lin Bai menunjukkan sedikit ketakutan, apakah ini putra suci? Hanya dengan kedatangan tubuh hantunya, dia dengan mudah menghancurkan rantai penahanku dengan satu jari. Ini adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Ternyata benar. Itu adalah senjata spiritual yang sangat kuat, tidak heran jika senjata itu begitu kuat. Pria berambut putih itu tersenyum sedikit. Pada saat ini, saat pria berambut putih memutuskan rantai di tubuh Khan, bendera terlarang terluka, dan Liang Kun serta Long Hui juga menggunakan kekuatan mereka untuk membebaskan diri pada saat ini. Ye Jianjun. Liang Kun mendengus dingin pada Ye Jianjun. Liang Kun, ternyata kamu juga ada di sini. Pria berambut putih itu tersenyum tipis. Ye Jianjun, buah kenaikan ini milikku, jangan berani-berani ikut campur. Liang Kun berkata dengan dingin. Tidak cukup berkualitas. Ye Jianjun mencibir, mengangkat tangannya, dan semburan kekuatan meledak langsung di dada Liang Kun. Bang! Tubuh Liang Kun langsung terbang dan mendarat beberapa ratus meter jauhnya, ia muntah darah, tampak tertekan dan pucat, serta tidak bisa bangkit dari tanah setelah merangkak dalam waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, mata Lin Bai hampir terbang. Kekuatan apa ini? Dia memukuli Liang Kun setengah mati dengan satu jari. Aku bahkan tidak bisa bangun. Ketika Long Hui melihat kondisi Liang Kun yang menyedihkan, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Sejak inkarnasi putra suci dari punggung bukit ajaib telah tiba, saya tidak menginginkan buah kenaikan ini lagi. Setelah Long Hui selesai berbicara, dia akan pergi. Klan monster, kamu ingin pergi. Sudahkah kamu bertanya padaku? Pria berambut putih itu tersenyum dingin dan menunjuk lagi. Wajah Long Hui penuh dengan keterkejutan, dan dia buru-buru menggunakan metode rahasia untuk melindungi tubuhnya. Tetapi bahkan dengan semua trik yang digunakan Long Hui, jari pria berambut putih itu menghancurkan separuh tubuh Long Hui hingga berkeping-keping. Long Hui menyeret separuh tubuhnya dan melarikan diri ke kegelapan karena malu. Tubuh hantu Ye Jianjun memukul Liang Kun dengan satu jari, membuatnya tidak bisa berdiri, dan langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Ye Jianjun tidak berpikir untuk membunuh Liang Kun sejak awal, kekuatan jari itu tadi sudah cukup untuk bunuh Liang Kun. Dan dengan jari lainnya, Long Hui dipukul begitu keras hingga tubuhnya meledak, dan dia lari dengan panik. Ini masih merupakan inkarnasi dari Ye Jianjun. Hanya inkarnasi yang memiliki kekuatan yang begitu kuat, jadi bukankah wujud asli Ye Jianjun? Begitu kuat sehingga melanggar hukum. Lin Bai melihat Ye Jianjun hampir membunuh Liang Kun dan Long Hui dengan dua jari. Wajahnya penuh kejutan, dia berkeringat.
Dan matanya dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Kehan memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, Li Bai, hantu kakak senior Sengzi telah tiba, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Mendengar suara Kehan, pria berambut putih itu mengangkat matanya dan melihat ke arah Lin Bai, senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia perlahan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arah Lin Bai. Wajah Lin Bai penuh ketakutan, dan perasaan krisis yang mengerikan muncul di hati Lin Bai. Jika Ye Jianjun memberikan nasihat ini, maka Lin Bai harus mati. Tidak sabar menunggu dia mengambil tindakan. Serang terlebih dahulu. Ekspresi Lin Bai menjadi galak, dan dia segera mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan bendera larangan berkibar dari udara dan mendarat di tangan Lin Bai. 10 juta rantai. Lin Bai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjalankan pil 5 elemen ilahi di tubuhnya, dan semburan kekuatan diluncurkan. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi salah satu inkarnasinya, bagaimana aku bisa menantangnya? Lin Bai tampak dingin, matanya menjadi galak, dan lebih dari 900 rantai penahan keluar dan menyerang Ye Jianjun. Pedang terbang. Satu pedang menghasilkan 1000. Pada saat yang sama, Lin Bai melambaikan tangannya, dan pedang terbang itu segera meraung. Ribuan bayangan pedang mengikuti rantai terlarang dan bergegas menuju Ye Jianjun bersama-sama. Kemudian, mata Lin Bai berputar, dan pedang Ziyun dan pedang Qingge terangkat. Pedang tertinggi, sebuah pemikiran di dalam hati pedang. 2 sinar pedang ditembakkan, dan kekuatan yang menghancurkan dunia memenuhi udara. Hua Yuxian di samping tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dengan seluruh kekuatannya sangat dekat dengan kesempurnaan alam pil surgawi. 3 serangan, secara berurutan. Dengan gerakan membunuh ini, bahkan seorang pejuang di alam pil surgawi dengan kesempurnaan agung tidak dapat lepas dari bencana. Hua Yuxian melihat serangan Lin Bai, sekuat harimau, dan wajahnya terkejut. Menghadapi 3 gerakan pembunuhan, pria berambut putih itu tersenyum dengan tenang dan menunjukkan, rusak. Menunjukkan, kekuatannya luar biasa. Kekuatan tak terlihat terbang ke depan dan menghancurkan rantai penahan, ribuan bayangan pedang, dan pedang tertinggi Lin Bai. Lalu kekuatan ini jatuh ke dada Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Gerakan pembunuhan 3 tingkat dipatahkan olehnya hanya dengan 1 jari. Dan ini hanya kekuatan inkarnasinya, yang kurang dari 1/5 dari kekuatan aslinya. Lin Bai tidak dapat menerima akhir cerita ini.